tahu nggak sih, di gempuran dunia digital sekarang yang semakin cepat, kemudahan informasi itu sangat mudah sekali diakses. Tapi, apakah kemudahan ini berbanding lurus dengan literasi di kalangan anak remaja? Nah, salah satu komunitas yang ada di platform digital adalah Literasi Pemuda Berdikari. Ini tuh merupakan salah satu komunitas untuk menjawab tantangan digital di zaman sekarang, yaitu membangkitkan literasi anak muda untuk berpikir lebih kritis dan lebih luas. Nah, sekarang kita bakal berbicara sama Arai. Ia adalah salah satu penggerak komunitas pemuda literasi berdikari. Nah, kita bakal tanya gimana komunitas itu terbentuk, apa peran komunitas itu di platform digital, dan kita bakal banyak banget tanya lebih lanjut kepada Arai. So, ikutin terus. Sebelum lanjut ke pertanyaan, kira-kira Karai boleh gak sih menceritakan sedikit tentang informasi diri, terus kenapa sih LPB itu dibentuk? Oke, yang pertama, perkenalkan, nama saya Indrajit Rai Garibaldi, SHMH. Untuk pertanyaan pertama yang tadi Teteh berikan kepada saya, sebagai founder atau pendiri Literasi Pemuda Berdikari LPB. Literasi Pemuda Berdikari secara histori kita lahir tahun 2015 itu, dan untuk membentuk komunitas literasi berdikari, salah satunya kolektif teman-teman pemuda yang resah terhadap isu-isu sosial, yang pada akhirnya kita berkumpul secara langsung ataupun secara tidak langsung, dalam artian kita menggunakan metode digital untuk menjadi sarana edukasi dan informasi untuk masyarakat yang hari ini gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan era modern hari ini. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa ingin membentuk literasi berdikari itu lebih lanjutnya seperti apa? Oke, yang pertama, Literasi Pemuda Berdikari atau LPB ini, komunitas kita sudah legal secara Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Literasi Pemuda Berdikari ini sebagai agen sosial kontrol terhadap masyarakat, terhadap isu-isu pemerintah, entah itu informasi isu-isu pemerintah nasional, provinsi, regional, kota kabupaten, bahkan tingkat desa, ataupun isu-isu rakyat-rakyat kecil, itu kita hadir. Intinya Literasi Pemuda Berdikari ini kita lahir dan kita sudah memiliki legalitas perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Dirjen AHU, dan pada akhirnya kita akan terus tidak akan berhenti menjadi sosial kontrol secara langsung ataupun secara digital di era demokrasi di Indonesia ini. Oke, keren sekali jawabnya. Sekarang lanjut pertanyaan kedua. Gimana sih cara komunitas ini memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk menyebarluaskan semangat literasi? Oke, yang pertama, untuk bisa memanfaatkan digitalisasi dalam platform mengedukasikan kepada masyarakat, yang pertama, akun-akun ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh beberapa aplikasi di Play Store seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, platform lainnya, platform share lainnya, terbukti bahwa sosial media platform Literasi Pemuda Berdikari itu sudah tembus 13.000 follower, dan jangkauan viewer dari akun Literasi Pemuda Berdikari itu sudah sampai 500.000 orang. Bukan 500 orang, tapi 500.000 orang jangkauan viewer dalam 30 hari. Nah, ini tantangan kita sebagai generasi muda, memanfaatkan komunikasi bukan hanya secara face to face atau individu-individu,
atau kelompok dan kelompok. Karena banyak dalam tantangan global masa depan, semua itu memiliki gadget, semua itu memiliki sarana sosial. Maka dari itu kita sebagai komunitas atau organisasi atau teman-teman calon sarjana, apalagi yang di bidang ilmu komunikasi, share dan lain sebagainya, harus bisa memanfaatkan platform digital ini. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Literasi Pemuda Berdikari, sebulan kita bisa tembus 500.000 viewer gitu. Lanjut, apa tantangan yang paling sering dihadapi saat mencapaikan edukasi literasi ke anak-anak muda lewat internet? Oke. Yang pertama dari sumber daya internal SDM anggota Literasi Pemuda Berdikari itu sendiri, kita harus beradaptasi, kita harus mengupgrade diri dalam hal desain, dalam hal membuat editor, harus membuat konten-konten yang pada akhirnya harus terkonsolidasi dulu. Jadi ada perumusan dulu, apa saja yang mau kita angkat, terus habis itu kita masukkan kepada rapat internal kepengurusan ataupun tim digital. Habis dari situ ya ini sumber daya manusianya harus beradaptasi dan belajar untuk editing, untuk bisa desain, dan untuk bisa menjadi media sosial ini sebagai sarana yang berbarengan dengan komunikasi manusia lainnya selain dari komunikasi langsung. Jadi yang harus disiapkan adalah adaptasi sumber daya manusia di Indonesia, khususnya para mahasiswa sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, ataupun pemuda-pemuda lainnya harus beradaptasi, belajar untuk bisa membuat editing digitalisasi. Begitu. Berarti intinya media sosial itu sangat penting ya di zaman sekarang. Ya, sangat penting sekali. Hari ini contoh informasi dari Bapak Presiden di Jakarta, tapi di Bandung kita sudah dapat informasi. Itu salah satu kecepatan informasi. Maka dari itu ini kita tidak bisa menahan laju cepat dari gerakan digitalisasi. Bahkan sudah banyak tokoh-tokoh besar ingin membeli internet, bahkan ingin menguasai internet. Maka dari itu generasi-generasi muda harus bisa survive. Selain kita belajar untuk membuat digitalisasi, desain, membuat konten, membuat akun sosial media sehingga bisa berkomunikasi dengan masyarakat, kita juga bisa bersaing dengan asing. Bahkan asing tuh ingin membeli internet loh. Makanya kita ini sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, agent social control, kita harus lebih progresif pemikirannya, karena internet itu tidak bisa ditahan. Informasi digital tidak bisa ditahan. Ini akan terus berkembang karena kita akan menghadapi era baru tentang modernisasi. Menurut Arai, kenapa literasi digital itu penting untuk anak muda zaman sekarang? Kenapa literasi digital itu sangat penting untuk teman-teman pemuda? Satu, saya tidak membenarkan bahwa anak-anak pemuda itu mageran. Ya. Anda mageran? Ya. Anda mageran? Ya. Yang di depan mageran? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kita harus sadari sosiologis kita, bahkan kehidupan masyarakat yang harus dirubah, ataupun juga itu dari sisi negatif. Sisi positifnya, banyak orang-orang yang kerja di rumah, ada yang kerja di perkantoran,
mereka itu tidak usah lagi jauh-jauh untuk membeli koran. Iya. Tidak jauh lagi harus mencari ke pusat informasi. Tinggal membuka gadget, per 1 detik sudah mendapatkan informasi terbaru tentang negara ini. Contoh, teman-teman sekarang sudah tahu kan, ada isu-isu mau ada perang lagi. Iya. Apakah kita harus ke Iran? Enggak kan? Apakah kita harus ke Israel atau negara lain? Adanya informasi digital ini mempermudah teman-teman pemuda untuk memperkaya literasinya, pengetahuannya. Karena dari itu, teman-teman pemuda tadi harus melek digital informasi. Karena zaman akan terus berkembang dan kita harus mempersiapkan diri tentang tantangan globalisasi ke depan. Terus pernah nggak Arai atau komunitas Arai menghadapi kasus nyata, misalnya ada yang kena hoax atau misinformasi? Kalau misalnya ada, boleh nggak diceritain? Ada negatif, ada positif. Begitupun juga ketika informasi digital, literasi melalui digital itu digaungkan melalui platform manapun, itu ada positif dan negatif. Jadi hati-hati teman-teman. Bukan hanya ketika ada muncul bahwa digitalisasi literasi, pemberitaan lewat HP yang begitu cepat, informasinya kita dapat. Hati-hati, bukan hanya ada informasi positif saja. Informasi negatif pun juga, berita hoax juga, dia juga masuk kepada platform digitalisasi literasi digital ini. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Filterisasi. Filterisasi itu apa? Tadi datang dari kesadaran diri manusia. Manusia punya alam berpikir, punya alam bawah sadar untuk mengkaji, menimbang-nimbang informasi ini benar atau tidak. Dan yang paling terakhir, harus memperbandingkan, jangan dari satu referensi informasi digitalnya. Dan tadi asal-usul platformnya kita harus jelas. Jangan sampai platform digitalnya itu buatan dari orang-orang yang ingin memecah belah negara. Nah, kita harus mencari platform digital informasi literasi itu yang sesuai dengan referensinya ataupun asal-usulnya itu jelas, terverifikasi. Jadi itu sisi positif dan negatif tantangan dari adanya komunikasi literasi digital. Terus kalau ada orang yang merasa literasi itu cuma soal baca buku, bukan soal cek informasi di internet, biasanya komunitas menjelaskan seperti apa? Di dalam literasi pada masyarakat umum, jadi literasi itu dalam pandangan umum itu hanya terkesan buku saja. Literasi itu buku, literasi itu buku. Padahal tidak. Kalau teman-teman search aja di internet, Wikipedia itu menjelaskan definisi literasi itu bukan membaca saja. Bahkan digitalisasi aja itu bagian dari definisi dari literasi. Ada literasi buku membaca, ada literasi keuangan, ada literasi digitalisasi. Jadi literasi itu bukan hanya buku. Saya bertanggung jawab berkata seperti itu, dan Wikipedia pun juga berkata seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Karai untuk anak Buna zaman sekarang dan untuk LPB-nya sendiri? Lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memilih informasi yang benar. Harapannya untuk saya sebagai founder atau penggagas salah satu penggerak literasi, bukan hanya di Kota Bandung, bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di provinsi lain, bahkan udah sampai tingkat nasional. Saya pun juga udah beberapa masuk televisi, TV One, Metro TV, CNN, TVRI, koran-koran sudah ratusan memuat saya. Saya ingin memberikan saran kepada seluruh mahasiswa, seluruh pemuda, kita harus mengupgrade diri dalam hal
digitalisasi ini. Karena komunikasi, marketing, kita mau jualan, mau jualan produk UMKM, mau memberikan edukasi pendidikan, kita punya sarana digital, yaitu apa? Tadi software, internet, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Itu harapannya untuk teman-teman pemuda. Ayo kita semangat untuk fight. Luar negeri aja pengen beli internet, masa Indonesia masih berdebat-debatan yang lain. Jadi saran dari saya dan sebagai penutup, terus semangat teman-teman mahasiswa dan teman-teman pemuda, karena edukasi ini juga akan bermanfaat bagi mahasiswa lainnya dan pemuda lainnya. Semangat untuk mengupgrade diri dalam digitalisasi komunikasi dalam hal literasi digital. Terima kasih atas waktunya, Kak Rai. Sangat bermanfaat sekali jawaban-jawabannya. Semoga untuk para muda bisa dimengerti dan dipahami apa maksud dari Kak Rai itu. Terima kasih.